Alhamdulillahilladzi amarona an nusliha ma'isyatana linaili ridha wa sya'adati fid darain darud dunya wa darul akhirah wa naqumu bil wajibati wa taqwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala niddalah wala mathilalah wala syabihalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah law ra'aynahu wajhan qamariyya wa habiban azhariyya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Darul Iman Noyontakan Pekalongan Timur yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pagi hari ini alhamdulillah kita dapat untuk bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Mungkin sebagian saudara-saudara kita ada yang tertimpa banjir. Tadi saya berangkat ke sini juga di jalan daerah Tirto itu juga banjir. Untung yang basah cuma celananya, belum bajunya. Kalau bajunya tidak jadi saya pulang lagi. Karena suasana kita adalah suasana banjir, pengajiannya pun bukan pengajian tentang banjir. Khawatirnya nanti di rumah kebanjiran, pengajiannya tentang kebanjiran juga. Makanya temanya bukan tema banjir, biar hitung-hitung pengajian ini bisa buat hiburan bagi orang-orang yang terkena banjir. Ya, tadi sudah diawali, mari dengan bacaan tilawatul Quran, dan mari kita awali juga untuk kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu rahimakumullah, pengajian ini kita awali dengan dialog 3 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bernama Hudzaifah bin Yaman, yang kedua bernama Umar bin Khattab, yang pada waktu itu sudah diamanahi sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Dan yang ketiga adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketiga sahabat ini lama nggak ketemu, mungkin karena COVID, mungkin ya, karena pandemi lama nggak ketemu. Sahabat Abu Bakar tanya kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman, ya sahibi, kaif halak enta? Khair. Nah, wong klego kan ngono, kaif halak enta? Khair, masbut, masbut. Sehat, alhamdulillah. Kaif ya sahabat Ali? Sehat, masbut. Gimana keluarga? Sehat. Pokoknya sehat. Nah, kemudian ada informasi baru apa ya Hudzaifah bin Yaman? Kata sahabat Umar bin Khattab. Hudzaifah bin Yaman menjawab, ya, selama beberapa bulan ini, beberapa tahun ini, ya, mungkin karena dampak COVID gitu ya, Hudzaifah bin Yaman kemudian menceritakan, saya merenung selama ini, saya tipe orang yang suka fitnah. Saya suka fitnah ya sahabat Amirul Mukminin. Dan yang kedua, saya tuh tipe orang yang benci kebenaran. Wah, kebenaran dibenci sama Hudzaifah bin Yaman. Ini dampak
dampak COVID atau dampak kakek pengajian mungkin. Nah. Dan yang ketiga, saya itu mempunyai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak punya. Saya mempunyai sesuatu yang Allah tidak punya. Ya. Yang keempat, saya punya kebiasaan melakukan sholat tanpa wudhu. Ya, kata Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Umar mendengar jawaban itu marah. Kamu kenapa? Pola pikirmu sudah berubah. Apakah kamu sudah mendapat aliran sesat? Kok bisa-bisanya Anda suka fitnah? Padahal fitnah asyaddu minal qatl, kata sahabat Umar. Fitnah itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Banyak orang yang suka kebenaran, kok Anda benci kebenaran? Allah itu maha segalanya, meliputi segalanya. Bagaimana mungkin Anda mempunyai sesuatu yang Allah tidak punya? Dan mustahil dong ada orang muslim kalau sholat tanpa wudhu. Bukankah wudhu itu merupakan syarat sahnya sholat? Nah, sahabat Umar ini kan sahabat yang temperamental. Mendengar kalimat seperti itu mau dipukul tuh Hudzaifah bin Yaman itu, ya. Jadi kalau punya sifat ya tegasnya boleh, tapi jangan temperamental. Sahabat Umar ini temperamental, mau dipukul. Sahabat Ali kemudian ngadang-ngadangi, ojo nesu sinda, ya. Kalem. Ya, nek kalau ngane sekante bae. Apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman itu betul. Semua umat, ya, bukan hanya umat Islam, semua manusia itu suka fitnah. Loh, kok bisa begitu? Kok Anda membetulkan wahai sahabat Ali? Ya, fitnah yang dimaksud oleh Hudzaifah bin Yaman adalah fitnah harta benda dan anak-anak. Nah, yang dimaksud oleh Hudzaifah bin Yaman, fitnah itu yang dimaksud adalah cobaan. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu suka harta atau tidak, Ibu? Suka. Ibu suka anak atau tidak suka anak? Berarti ibu suka fitnah. Nah, Hudzaifah bin Yaman itu hanya menyampaikan semua manusia itu suka fitnah. Yang dimaksud fitnah itu adalah harta benda dan anak-anak. Ya. Firman Allah surat At-Taghābun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah cobaan. Anak itu bisa menjadi cobaan. Ada kisah, punya anak 6, dia ada jamaah juga yang kisah. Ada ya seperti halnya ayam lah. Ayam itu punya telur misalnya 9. Dari 9 ayam yang 9 telur itu ada yang netas, ada yang enggak netas. Yang tidak netas, nek cara bahasa Jawa nek jenengane ndog goblok. Bener ya? Nah, udu wonge sing goblok, ndoge goblok. Jadi orang netes, mambu, dibuang. Nah, kita juga kadang begitu. Kita tuh punya anak, kadang anak kita itu kayak ndog goblok itu tadi. Kitanya suka pengajian, suka sholat 5 waktu, ya kan?
Ini cobaan juga. Anak kita ternyata lagi di terminal, lagi di perapatan, lagi ngopo, lagi minum. Kadang laporan, kayak anakmu ngono lah, jere seneng pengajian. Nah, piye wis? Apa kemudian kita ikut-ikut, kita kemudian panggil itu anak, ojo ngisin-ngisin kayak wong tua sih, kaya ngaprokke kotoran wae mengeraiku kowe. Tapi wong bocah wis bandel, ya bandel luar biasa. Ya wis dinasehati nggih, tapi ora kepanggih, ngesuke kaya kuwi. Nah, ini kan kadang fakta. Orang tua kita orang baik, anak kita kadang ada yang seperti itu, nakalnya luar biasa. Lalu bagaimana sikap kita? Tetap kita doakan, Allahumma hdi ibni ya Allah fa innahu la ya'lam. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada anakku bahwa dia tidak tahu ya Allah. Selalu begitu, doakan terus. Kita ingat kisah ya. Ada seorang seorang ahli ibadah ya, di kalangan Bani Israel, namanya Jurej. Jurej ini ahli ibadah. Karena begitu banyak ibadahnya kepada Allah, ibunya sampai emosi. Ini mengherankan ini. Ada seorang ibu lihat anak ahli ibadah kok ora seneng. Sebabnya apa? Setiap kali dipanggil si Jurej itu, anaknya lagi sholat. Ya Jurej. Jurej ngerti, aduh nyong lagi sholat. Masa nyong lagi sholat ngomong, nyong lagi sholat bu, ojo sit yo manggilin kok bae yo. Nah, si Jurej kemudian fahtaro sholat tahu, dia milih sholatnya. Wis engkau balah bar sholat, aku tak merono. Kemudian setelah sholat zikir, setelah zikir waktu sholat datang lagi. Karena waktu sholatnya orang Bani Israel itu kan berbeda dengan waktu sholatnya kita. Jadi Jurej ini merupakan ahli ibadah di kalangan orang Bani Israel. Tahu sendiri orang Bani Israel itu kan satu hari satu malam berapa kali? 50 kali sholat. Kalau 50 kali sholat kita pakai ukuran matematis, berarti setiap 25 menit sholat. Coba 24 jam. Kalau hanya per jam berarti kan sejam sholat. Satu hari satu malam kan 24 jam. Kalau per jam berarti kan cuma 24 kali. Kalau setengah jam berarti baru 48 kali. Ini 50 kali sholat. Berarti kira-kira setiap 25 menit sholat. Temui pengajian Ahad pagi, ujuk-ujuk ayo sholat jamaah, orang pun sholat jamaah. Itu terjadi di Bani Israel. Makanya Nabi Musa itu minta sama Rasulullah, ojo gelem seket, kurangi 5, 45, ojo gelem 40, kurangi 35. Sampai kemudian 5 bahasa domong ojo gelem 5. Jadi Rasul ya nyong ngisi no. Wong tujuane Mi'raj Isra Mi'raj itu untuk perintah sholat, kok malah nggak ada perintah sholat. Berarti kok nek jaluk meneng berarti nggak ada perintah sholat. Ya. Nah kita cuma 5, Bani Israel 50. Maka kemudian Jurej itu memilih sholat. Ibunya manggil lagi, Jurej lagi sholat meneng. Maka dalam riwayat hadis yang panjang itu mengatakan bahwa Jurej fahtaro sholatahu wala yujib ummahu, tidak menjawab panggilan ibunya. Ibunya emosi, doa kepada Allah, Allahumma la tamuthu illa atathu al-mumisat. Ini doa ibu kepada anaknya, doa jelek tapi Allah kabulkan. Doa jelek tapi Allah kabulkan. Berarti pemahaman dari hadis ini adalah mafhum mukhalafah.
Pemahaman terbalik. Kalau jelek saja Allah kabulkan, berarti yang baik pasti Allah kabulkan. Apa doanya ibunya kepada Jurej ini? Ya Allah, janganlah engkau matikan anakku yang namanya Jurej sebelum datang kepadanya perempuan yang tidak baik yang memfitnahnya. Luar biasa. Doa seorang ibu minta anaknya difitnah, dituduh melakukan zina. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Betul. Setelah ibunya berdoa begitu, lama-lama ada perempuan yang suka mangkal, pelacurlah. Lalu kemudian ngaku-ngaku, wong Bani Israel, saya hamil nih. Kemudian orang pada datang, lu siapa yang menghamili kamu? Sohibud Dair, itu loh orang yang lagi ngaji. Kayak lu sing lagi ngisi pengajian. Nah, cara bahasanya sih kayak gue. Ya. Tapi udah nang Darul Iman, nang kono Banjarnegara, misalnya, apa nang Banyumas. Nah, ojo nang kene mbok makbul ya naudzubillah ya. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya ini saya hamil. Tunggu sampai lahir. Ketika kemudian lahir, orang Bani Israel emosi sama si Jurej. Jere kiai, jere ustad, jere syekh, jarkoni sih kepriwe sih Rika ngajar orang gelem lakoni. Biasa ngisi pengajian dari masjid ke masjid. Pengajian Ahad pagi barang yo ngaji. Mari pengajian kok berlaku zina kamu, mirip sama si sing Bandung sahabat jenane kae. Jadi ya bosok ya. Gimana sih kamu ini? Nah, masjidnya dihancurkan, masjidnya Jurej. Hancurnya. Lalu kemudian Jurej sabar. Ojo emosi. Bayi sudah lahir belum? Sudah. Mana bayinya? Sini. Kemudian Jurej mengusap bayi itu. Lalu bertanya, "Man abuka?" Siapa bapakmu? Bayi itu bicara, "Sahibud da'ni." Seorang tukang angon kambing. Ya, coba lihat. Bayi bisa ngomong. Makanya dalam sejarah yang kita ketahui, bayi bisa ngomong itu ada 3. 1 Nabiullah Isa, 2 anaknya Masyitoh, 3 bayi hasil hubungan zina dalam kisah dari Jurej. Ini hadisnya sahih ya. Bayi hubungan zina bisa ngomong pada waktu kecil. Coba kalau bayi-bayi sekarang pada ngomong itu yang hasil hubungan zina itu, sapa bapakmu? Kailu ya ngomong kabeh ya. Ini ngomong berarti bukan Jurej, bukan. Tapi kan di situ ada apa hadis yang terkandung dalam kisah itu? Doa seorang ibu. Ibu walau bagaimanapun anak tetap anak. Bapak ya podo baik. Tapi kalau dalam indikator doa yang mustajab kata Rasulullah, enggak disebutkan kata bapak. Salah mustajabatin itu diantaranya ada dakwatul walidati li waladiha, doa seorang ibu kepada anaknya. Kan 3 tuh. Kalau yang kedua kan doanya seorang musafir. Makanya kan seorang musafir itu kudu akeh dongane. Sebabnya apa? Resiko kematiannya besar. Bukan orang yang perang, orang yang kecelakaan motor, mobil, perahu, udara itu lebih besar dibandingkan karena perang. Itu di era sekarang. Yang ketiga doanya orang yang didolimi. Doanya seorang ibu kepada anaknya. Maka bagaimanapun yang namanya anak itu didoakan dengan baik. Lalu kemudian di akhir hayatnya kok tidak berbuat baik, kita sudah
mendoakan. Makanya dalam hal ini bagaimanapun kita tetap suka pada fitnah. Maka kita ingat kisah Nabiullah Nuh dengan anaknya namanya Kan'an. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh ketika melihat Kan'an tenggelam? Ya namanya anak tetap anak. Didoakan yang baik, karena Nabiullah Nuh sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dia bagaimanapun dalam hati kecilnya, karena punya rasa kedekatan kepada Allah, dia mau wislah anakku pa ora, walaupun orang melunyong ya mbok entuk surga lah. Nepotismenya jalan. Wa qala rabbi inna ibni min ahli. Itu loh anakku ya Allah, itu kan ya keluargaku ya jadi tenggelam ya tenggelam pa ora, tapi engkau yang nang akhirat termasuk bagian dari hambamu ya Allah, masuk dalam surgamu. Wa inna wa'dakal haq. Lobinya Nabiullah Nuh kepada Allah itu, janjimu benar ya Allah. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau itu hakim yang paling adil ya Allah. Ya mbok anakku ojo nganti mlebu nang neraka. Surat Hud ayat 45. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah di surat Hud ayat 46. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Enggak. Bagaimanapun Kan'an itu bukan keluargamu itu. Innahu amalun ghairu sholeh. Perbuatannya itu bukan perbuatan yang soleh. Falatas alni ma laisa laka bihi ilmun. Allah tegas, kamu itu jangan jaluk-jaluk sing kowe iki kaya ora do ilmu bae. Nek cara jawane ngono. Kaya ora do ilmu bae, kaya udu wong pinter bae sampean. Sampean kan nabi, sampean kan rasul. Yang mbok aja njaluk sing ngono iki lho. Tapi secara psikologis kan dimaklumi. Inni aiduka ya inni aiduka antakuna minal jahilin. Saya menasihati kamu, ya mbok aja kaya wong bodoh. Semoga engkau tidak termasuk bagian dari orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi manusiawi. Jadi anak bagaimanapun tetap anak. Makanya tetap namanya ya suka fitnah. Fitnah itu bagian daripada kehidupan, cobaan. Anak dan harta itu cobaan. Ya. Makanya kenapa yang namanya harta benda itu kalau menjadi cobaan, lulusnya bagaimana? Ya lulusnya itu kalau kita infak, kalau kita sedekah, kalau kita zakat. Nah, baru kita lulus. Kan surat Al-Munafikun ayat 10 kan menjelaskan cerita ada orang sudah meninggal, ya, adrokahul maut, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, lau akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, semoga engkau tangguhkan aku dalam beberapa waktu lagi, mau matinya nanti aja atau balik no meneh. Aku ke dunia, balik no meneh. Mau ngapain? Dalam surat Al-Munafikun ayat 10 itu, fa as-saddaqo, aku mau sedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku semoga termasuk bagian dari hamba Allah yang berbuat soleh. Jadi kebanyakan manusia itu seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam. Manusia itu kalau hidup ini kebanyakan itu tidur. Hidup di dunia itu tidur. Fa idza matu intabahu. Ketika mereka sudah mati, baru mereka sadar, ternyata saya dulu di dunia itu melakukan perbuatan yang salah. Jarang ibadah, jarang beramal soleh, jarang ini. Jadi sekarang malah tertidur, terlena. Baru ketika mati baru sadar, baru seperti orang bangun tidur. Harusnya dibalik. Ketika kita hidup ini sudah bangun, ketika kita sudah mati, ya kita sudah mati, yang kemudian itu tidur buat istirahat kita. Istirahat untuk apa? Untuk menunggu yaumul
kiamah. Makanya kan dikatakan bahwa mautul mukmin istirahah. Matinya seorang mukmin itu merupakan istirahat baginya karena dia telah banyak melakukan amal soleh. Nah, makanya kadang dalam beberapa hal kita itu jangan cinta pada harta itu berlebihan. Benci pun ya nggak berlebihan dong. ya sama ya. Sama anak sama istri pun juga ya biasa-biasa saja ya. Anak itu bagaimanapun anak ya, dia cintanya biasa. Sama istri kan kadang begitu. Nek awake dewek sudah ndak ada ya, istri kita itu kan idahnya selesai. Idahnya orang meninggal itu berapa? 4 bulan 10 hari. Nek wis 4 bulan 10 hari itu nek wong terkenal tur ayu itu jadi gunjingan di medsos. Bener ora Pak Saifuddin Seniaku? Artis Bunga Citra Lestari itu ketika suaminya meninggal, terutamanya Sancrair, itu aja di medsos rame. Idahnya Bunga Citra Lestari sudah selesai. Ngerti-ngertian temen medsos itu. Netizen itu ya iseng temen ya, kok idahnya udah selesai. Berarti saya idahnya berapa? Oh 4 bulan 10 hari. Oh berarti udah kosong, siap menerima. Ya, ada suami yang datang ya. Pak Cariago cok waktu itu wis kayaknya calon ya kan. Nah iya kan. Nah nanti kalau kemudian kita tidak ada, ya pasti ada orang lain yang menggantikan ya. Sama seperti halnya pilihan politik kayak kemarin 2019. Nah, pilihan politik kita kan luar biasa. Wah, kita cinta berlebihan. Ternyata yang kita cintai loh. Jadi kok malah gabung sama yang kita benci. Nah, ya itu namanya politik. Ya, makanya kata Rasulullah itu habibak haunan. Cintailah orang itu yang kau cinta sewajarnya sajalah. Ya. Ma'asya ayyakuna yahibahituka yauman ma. Boleh jadi suatu hari dia menjadi orang yang kau benci ya. Sebaliknya wa abghad bahituka haunan ma asya'ayakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia akan kau benci menjadi orang yang kau cinta. Bahasa ayat Al-Qur'annya asya antakrahu say'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu say'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kebencianmu pada seseorang maka dia akan menjadi orang yang baik buatmu. Dan juga bisa jadi kecintaanmu pada seseorang ternyata itu buruk buatmu. Ini kalau buat anak muda pas ya, buat anak muda. Dulu ketika SMA aku cinta banget sama ini, nggak jadi siapa-siapanya. Kita punya istri cinta banget, istrinya bigos. Apa yang ada di dalam keluarga cinta ke kabeh, ya, ngerti kabeh. Makanya istri suami nggak boleh bigos, ya. Apa yang terjadi di dalam rumah tangga disimpan rapat. Karena apa? Pakaian, ya. Libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apapun yang terjadi, bahkan nek iso ya ambi mertua ya cerita ya ora apa-apa lah, tapi ya aja kabeh sampai mertua harus ikut campur urusan rumah tangga kita. Nyong ora seneng nek ana mertua ikut campur, wong tuaku dhewe ikut campur. Ya jangan diceritakan yang wajar-wajar sajalah. Yang penting jangan sampai ada KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, karena yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu yang tetap nggak boleh ya. Makanya yang kemarin sempat viral itu di artis apa itu ya, itu kan sempat viral ya, perempuan itu wadribuhuna ya, kan ada aspeknya. Kalau nusus, tahu nusus Bu ya, nusus itu kan membangkang lah ya, perintahnya suami. Sekarang ini di era sekarang ini banyak kasus bukan suami menceraikan istri, istri menggugat suami
untuk cerai. Nah, itu kalau di pengadilan agama kajian itu sekarang penelitian mahasiswa saya itu banyak. Kenapa? Faktornya banyak. Satu karena urusan nafkah, dohir, ya kurang. Ya mohon maaf, kadang yang laki-laki tukang gojek, yang perempuan guru bersertifikasi, gaji per bulan 8 juta. Bapake sebab udan covid ora duwe pendapatan. Istri ki mikir, nek carane ngene iki ngopo yang entuk sampean, entuk sampean kok nafkahi aku, kok malah aku sing nafkahi sampean. Oh pisah bae, ngajuke gugat cerai. Akeh kasus. Dan kasus itu ternyata terjadi pada orang-orang yang secara finansial itu lebih banyak. Bukan orang yang miskin. Finansial istri itu lebih banyak dibandingkan suami. Ya. Itu sering terjadi. Aku lihat, kasusnya kok medeni temen. Ya begitu. Ya. Makanya dalam hal ini ya perlu apa? Faiduhunna, dinasehati. Baru wahjuruhunna. Ya. Wahjuruhunna itu diasingkan di tempat tidur. Ya. Dan yang ketiga adalah fadribuhunna. Walaupun dalam hal ini kalimat fadribuhunna, pukullah perempuan itu bukan pukulan yang menurut saya secara fisik itu enggak pok boleh begitu enggak. Ya kalau bahasa saya itu pukullah itu ya satu, pukul dengan dicubit. Nah ojo ngono to. Kemudian dikasih uang, gambarnya Soekarno Hatta, pukul cepret nek gelem apa ora kesu apa ora cok ora kesu. Nah itu perempuan ya, perempuan itu kalau saya lihat ya matre sih tidak ya, tapi suka duit ya. Buktinya masa laki-laki 60 tahun istrinya 20 tahun. Mikir saya dalam hati, masa mikir gantengnya ya, 60 tahun ganteng dari mana? Dari Hong Kong? Ya ada. Cuma tahun kok. Ya. Nek Pak Safrudin masih ganteng, umurnya udah 50 tahun. Lah 60 tahun loh, istrinya 20 tahun. Mungkin yang 20 tahun tuh aku mau dinikahi kamu tapi nanti terjamin hartanya. Pasti begitu. Punya harta banyak, punya rumah banyak, punya mobil banyak, dan berharap suatu saat aku nikah sama kamu 1 tahun aja kamu mati. Mungkin begitu. Nah esok yang meriang-meriangan Pak ora wis tak siapke nek kowe meriang mati nyong kawin meneh kan ngono. Ya. Ini logika. Ya, fakta di lapangan ya begitu. Ya. Nah, nih satu. Yang kedua. Ya kembali ke Hudzaifah bin Yaman tadi. Benci kebenaran. Kebenaran yang dimaksud kata sahabat Ali adalah apa? Kematian. Bukankah yang namanya kematian itu suatu kebenaran? Iya. Siapa bilang yang nggak mati? Ya. Makanya kalau ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur, ya nggak apa-apa. Jenengan panjang umur, sing done mati kabeh jenengan urip dewek. Gelem apa ora? Ya ora. Ya. Mesti orang itu ingin panjang umur karena teman-temannya masih banyak yang hidup. Ya kan? Orang itu mau panjang umur karena masih banyak orang lain. Coba kalau orang lain sudah tidak ada, sendirian, mesti doanya dia, ya Allah, ya mbok nyong amit nih. Nah, kan gitu, ya. Makanya yang namanya kebenaran itu merupakan kebanyakan yang dimaksud kebenaran kematian itu banyak orang tidak suka. Jangankan jenengan, Nabi Musa saja ketika Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk cabut nyawanya Nabi Musa kemudian marah, bahkan malaikat maut ditampar sampai mulutnya mencong. Itu dalam hadis sahih ya, riwayatnya matanya panjang itu ya, sampai dalam cerita hadis itu ya, terus Allah sampai mengatakan wis ngomong Nabi Musa, karepmu apa, matimu kapan ya, wis. Akhirnya Allah memberikan syarat untuk menaruh tangannya di atas
bulu sapi ceritanya. Ya, setiap satu bulu Allah panjangkan 10 tahun. Dan dilalah pada waktu itu Nabi Musa itu kalau nggak salah dia itu memegang bulu sapi, di bawahnya ada 100 apa? 100 bulu. Berarti nek ping 10 berarti piro? 1000. Nabi Musa malah kemudian bingung dewek. Loh, saiki wis tuwa ngene wis repeten. Ya, penyakitan. Ya, wis mlaku biangel. 1000 tahun ya yuk tambah rekoso. Ya wis ya Allah, aja nganti 1000 tahun wis. Umurku itu hanya selemparan batu yang saya lemparkan. Maksudnya kalau batu saya lemparkan tok kok sampai situ, maka Nabi Musa berjalan dari sini sampai sana sudah almarhum. Coba kalau yang hadir di pengajian Ahad pagi Darul Iman kaya Nabi Musa, malaikat mau teko tampar, wis saya orang sing mati. Ya. Nabi Musa itu begitu, hanya satu-satunya nabi yang bisa menampar malaikat maut itu cuma Nabi Musa. Rasulullah pun tidak bisa. Itu diceritakan juga dalam hadis di kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Ya, jadi hampir semua orang benci kebenaran, yang dimaksud kematian. Tapi bagaimanapun kematian akan datang, suka tidak suka. La yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa diawalkan. Tapi memang ada hal-hal yang membuat orang itu tertunda kematiannya. Ini kisah juga di Bani Israel. Hanya gara-gara apa? Suka sodaqah. Ini cerita di kitab Al-Bidayah wa Nihayah juga. Ada orang itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, umurnya 60 tahun ceritanya ini ya. Tercatat sudah. Ketika malaikat maut mau mencabut nyawanya, terlihat lagi sodakoh nang pengajian Masjid Darul Iman, gambare Soekarno Hatta. Berarti kan nek 1.000 ya kira-kira diperpanjang 10 tahun. Nek 1.000 ya berarti sebulan tok lah. Ya, 1.000 berarti sebulan bae 1.000. Ya 1.000 ya 10 tahun. Akeh kan 10 ya. Kemudian malaikat maut laporan sama Allah. Ya Allah, bukankah ada firman Allah yang mengatakan sabda Rasulullah ya, wa yarzuquhul inabah, Allah akan memberikan banyak rezeki kalau dia banyak berinfak. Ya. Kemudian laporan, oh ya dipanjangkan saja lagi 10 tahun. Ya, nganti 70. Ini cerita di Bani Israel, tapi diceritakan oleh Rasulullah. 70 tahun, ketika sudah 70 tahun malaikat maut mau mencabut nyawa, orangnya lagi zakat. Ya. Punya banyak anak yatim piatu. Wah, dia langsung berikan itu. Laporan sama Allah, yuk dipanjangkan lagi aja 10 tahun. Nah, orang yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz bisa berubah. Makanya kemudian dalam hadis-hadis yang terkait dengan sedekah infak itu ada istilah bisa kolam itu juffatil kolam. Pulpen itu kering, terhapus, ora sido dicatat. Gara-gara apa? Gara-gara orang itu melakukan perbuatan soleh. Yang tadi saya ceritakan surat Al-Munafikun itu ayat 10 ya, as-sadaqah ya, dia mau bersedekah. Orang yang melakukan penyesalan yang luar biasa ketika berada di alam barzakh ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, jangankan kita ingin mati, berangan-angan mati pun tidak boleh. Kecuali kalau kita mengatakan Allah mahtim nabi husnil khotimah, ya nggak apa-apa kalau itu.
Tapi jangan kemudian ya Allah cabut nyawaku, aku sudah begitu tersiksa di dunia ini. Oh, orang ngerti orang alam kubur lebih tersiksa meneh. Nang dunia tersiksa ana sing nolong. Nek tersiksa secara finansial bisa ngomong menglazismu ya. Nek warga Muhammadiyah ya, diwai bantuan ya. Kayak wingi ada anak dari saudari kita, bapaknya almarhum, dia nggak bisa kuliah, lalu datang ke lazismu minta untuk kuliah dan dijamin oleh lazismu sampai selesai ya. Itu kesulitan kalau di dunia. Nah, kesulitan alam kubur jenengan munjerit beret kaya ngopo sing krungu pitik ya, cacing ya, setan borak krungu ya, jin itu enggak dengar, menungso ora dengar ya. Hanya dua jenis makhluk yang tidak dengar, namanya minal jin watiwan nas. As-sakolen itu yang dimaksud dalam hadis itu yang bisa mendengar suara jeritan orang yang dalam barzah itu cuma jin dan manusia. Pitik krungu, cacing krungu ya. Nek nang kono uluk-uluk krungu, tapi apa daya wong ular, wong cacing ya. Menungso krungu piye ora bisa nolong, tapi manusia enggak bisa dengar. Ya, kan ngeri ya. Makanya kalau Anda menjerit di dunia, silakan menjerit di dunia. Kalau itu terkait dengan finansial, ya ono lasis ya. Ambulan wis disediake nang rumah sakit ya. Gratis meneh ya. Ya kan ya. Nek arep bayar ya seiklase. Ya 20.000 ya kena, 30 ya kena, 1 juta sing penting ikhlas ya ora apa-apa ya. Ya ini ya. Jangan sampai berangan-angan mati. Fa inna haulal matla syadid, karena yang rasanya sakaratul maut itu syadid, mutasaddid. Tasyadid itu artinya menakutkan ya. Wa inna minasya'adah, dan termasuk kebahagiaan kalau orang itu berdoa ayatullah umrul abdi, orang itu panjang umur, wa yarzuqahullah, dan kalau orang itu merasa banyak rezekinya maka al-inabah, orang itu akan banyak untuk memberikan rezekinya kepada orang lain atau ingat kepada orang lain. Kan janji Allah itu kadang ada 4. Kalau yang saya lihat diperhatikan dalam Al-Quran itu, wa'udullah arba'ah, ud'uni astajib lakum. Kalau engkau berdoa aku kabulkan, kata Allah. Yang kedua, udkurni adkurukum. Kalau engkau ingat sama aku maka Allah akan ingat padamu. Aku dekat, engkau dekat ya Allah. Aku jauh, engkau pun akan selalu dekat kepadaku ya Allah, kan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, lam yu'adzibhum fa in yastahfirun. Ya. Allah tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa kita kalau kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat apa? La in syakartum la azidannakum. Jika mendapat rezeki ya, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, lalu kita berbagi, maka harta kita tambah banyak. Saya kadang batin ini ngono, Pak Sarafudin mungkin sudah mengalami dunia yang dinamakan dengan dunia investasi. Saya kan zamannya ngono. Wong sugih kuwi nek dapat rezeki mainnya kadang sukuk, ya kan? Sukuknya sampai 1,5 M. Kadang dia mendapatkan keuntungan karena itu merupakan investasi per bulan itu 9 juta. Kerjaan orang itu cuma main HP, tukang pengajian, ngaji nang dindi, kadang nang Masjid Darul Iman, kadang nang Masjid Al Hikmah, kadang nang dindi, kaya wong pengangguran wong kuwi. Warga kita ya, tiap hari kalau cerita mas saya, alhamdulillah Ustaz, saya hari ini sudah zakat. Zakatnya pinten Pak Ji? Ini sayanya kayak sudah jatuh nisabnya 4 juta. Wih, 1 bulan nisabnya 4 juta. Setahun wis piro? Ora tau kerja. Ya coke wonge ana nang kene ngaji. Ya.
Setahun itu kadang dia dapat dari sukuk itu sampai 100-200 juta ya. Itu dari satu sukuk ya. Karena dia beli dari beberapa macam sukuk. Saya batin dalam hati, oh ya, apakah ini prinsip wa in syakartum la azidan? Nah, di mana-mana infak, sedekah dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Nah, itu yang saya tidak punya yang seperti itu. Nah, karena belum punya duit untuk itu ya. Pengen kan ya, hartanya zakatnya beres ya. Bahkan sudah dipotong langsung oleh di tempat sukuknya itu ya, untuk zakat profesinya sudah langsung dipotong sesuai syar'i, sudah 2,5% ya. Bahkan dalam beberapa hal tertentu kadang saya mikir juga, orang seperti itu kok zakatnya cuma 2,5% ya. Nek petani kok larang nemen ngantek 10 ya. Nek pengusaha kok paling kok cuma 2,5% dan itu dikiaskan dengan emas ya. Ya itu pembahasan fikih lah ya. Oke, kemudian yang ketiga kata Hudzaifah bin Yaman, saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira? Anak, istri, saudara. Allah punya anak? Tidak. Allah punya istri? Tidak. Allah punya saudara? Tidak. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara. Jadi kita mempunyai sesuatu yang Allah enggak punya. Anak, istri dan saudara. Betul kan? Nah, makanya waktu itu kata sahabat Ali, betul enggak Amirul Mukminin? Oh iya ya, bener juga ya. Duh, aku wong kolonial sih ya. Produknya produk kolonial wis tuwa kata Umar bin Khattab. Ya. Nek Hudzaifah bin Yaman kan produk milenial. Wah, ki pintar ki wong. Nah, kemudian yang terakhir adalah saya biasa melakukan sholat tanpa wudu. Sholat yang dimaksud ini sholat dalam bahasa Arab, bukan sholat dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sama bahasa Arab beda jauh. Perbedaannya itu bisa antara sumur sampai baina sama was sumur, antara langit dan sumur. Nah, bumi lah kira-kira gitu. Ya. Beda, sangat beda. Contoh yang berikan saya contoh itu, ya, ini gampangannya kemarin ceramahnya Ustadzah Oki. Kita kayaknya pernah ngundang ya Ustadzah. Ya, kalimat doroba. Dalam bahasa Arab, ya, yang namanya doroba itu artinya banyak sekali. Dalam bahasa Indonesia, pukul itu cuma satu, pukul. Dalam bahasa Arab, pukul itu bisa dengan doroba, tapi doroba maknanya bukan hanya pukul. Innallaha la yastahi ayat riba doroba. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat. Jadi doroba itu bisa artinya apa? Membuat. Bisa jadi artinya apa? Jalan-jalan. Wa idza darabtum fil ardi. Jika kalian apakah pukul-pukul di tanah? Bukan. Jika kalian jalan-jalan di muka bumi, faksuru bis sholat, boleh kalian untuk mengqashar sholat. Kemudian yang berikutnya adalah doroba itu punya arti meliputi. Waduribat alaihimu dhillatu wal maskanah, dan akan meliputi kepada mereka kesengsaraan. Ya, waduribat. Jadi beda. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ya firman-Nya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bahasa yang rumit. Dan hampir semua bahasa Semit itu rumit. Bahasa Semit itu satu Arab, ini bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis. Yang kedua bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini bahasanya Taurat ya. Yang ketiga bahasa Suryani. Ini Pak Suryani ada nggak nih? Pensiun rektor biasanya ono. Ya. Ini bahasanya Zabur. Zaburnya Nabiullah Daud itu bahasanya Suryani. Ada riwayat mengatakan Injil itu bahasanya Suryani. Ya. Injilnya Nabi Isa itu
Ada yang mengatakan itu bahasa Aram, ya. Itu bahasa dari bahasa Semit, ya. Bahasa Semit itu merupakan bahasa yang dicetuskan oleh anaknya Nabi Nuh, namanya Sam bin Nuh. Makanya kemudian keturunannya namanya bangsa Semit dan bahasa Semit. Anaknya Nabi Nuh itu ada 4. Yang mati yang tadi saya ceritakan namanya Kan'an, ya, punya keturunan namanya bangsa Kan'an. Sekarang bangsa Kan'an menjadi bangsa Palestina. Kemudian Syam, ya, menjadi bangsa Semit yang menurunkan orang Israel, orang Arab, ya. Kemudian ada Yafus, ini yang menurunkan orang Afrika. Kemudian yang 4 itu Ham kalau nggak salah, itu yang menurunkan orang-orang Eropa. Ya. Jenengan itu keturunan Nabi Nuh yang mana saya juga nggak tahu. Ya. Dari 4 nama anak Nabi Nuh itu yang selamat 3, yang 1 meninggal, si Kan'an itu tadi. Ya, jadi sholat yang dimaksud bukan sholat bahasa Indonesia, sholat bahasa Arab. Sholat dalam bahasa Arab maknanya ada 4. Sholat 5 waktu yang kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat 5 waktu. Tapi dalam surat At-Taubah, sholat yang dimaksud kalimat wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum, bukan sholat 5 waktu, tapi doa. Ini menceritakan tentang masalah zakat. Wa sholli alaihim, doakanlah mereka orang yang berzakat itu ya Rasulullah. Ya, biar supaya berkah. Ya, tugasnya orang mustahik kan mendoakan. Orang kaya itu dia berkah, kaya semakin kaya karena doanya orang mustahik. Ya kan? Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu bukan sholatmu, doamu memberikan ketenangan kepada jiwa mereka, orang-orang muzaki. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nek kira-kira Bu, jenengan wau dari rumah sampun wudu napa dereng? Sampun. Mun batal napa dereng teng mriki? Nek aku berdoa kepada Allah sekarang ini, jenengan kira-kira mengaminkan dalam keadaan wis ngentut, batal apa ora doane? Hah? Ndak kan? Nah, yang dimaksud sholat tanpa wudu adalah berdoa. Berarti nek doa di sini ini ya tidak perlu dengan berwudu. Ngaten nggih? Monggo. Ora apa-apa kita berdoa biar selesai. Singkat aja ya, nanti sambil doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadza bi hadzal masjidi darul iman jam'an mubarakan, jam'an mahfuran, jam'an ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil umri wa ziyadatan fil rizki min haitsu la yahtasib wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala tas'alillahi fina wala ma'ana sakiya wala mafruda. Allahumma ja'al, Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wansyur alaina rahmataka wa dzakirna manasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini tadi doa jenengan mengamini ya, wis batal. Misalkan jenengan sudah ngentut, ndak batal kan? Ndak batal. Nah, setelah itu kita akhiri, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah nasrum minallah wa fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.